mengejutkan, sepertinya kalimat itulah yang dapat menggambarkan kejadian besar yang baru-baru ini menimpa keluarga besar pesinetron Amar Zoni, yang kabarnya dini hari kemarin baru saja mendapatkan kejutan perihal sang aktor yang baru saja resmi dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. Harus menelan pil pahit setelah Amar kabarnya dipindahkan karena diduga berperan aktif sebagai penampung atau gudang barang haram narkotika. Diduga dilakukannya bersama beberapa orang lainnya. Akibat tindakan yang dilakukannya saat itu, lantas kemarin atau tepatnya pasca pemindahan Amar, beberapa orang terdekatnya pun bersedia memberikan respon dan kesedihan mendalam yang mereka rasakan saat itu. Seperti apa penuturan Dr. Camelia, kekasih Amar Zoni? Benarkah Aditya Zoni sebagai adik turut menyayangkan pemindahan Amar? Dan lalu pula respon Ustadz Dery Sulaiman yang kebetulan sempat mengunjungi Amar di dalam tahanan saat itu dan mendapatkan amanah berupa surat yang akhirnya ia teruskan kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sepertinya hati manusia mana yang tak akan terenyuh saat melihat orang terdekatnya, khusus Amar Zoni dalam hal ini, yang kabarnya dini hari kemarin resmi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Dari video dan potret yang beredar, Amar dengan beberapa orang lainnya tampak dengan mata tertutup, tangan terborgol, dan dalam penjagaan penuh dari pihak kepolisian, yang kabarnya akan membawa mereka menuju ke Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. Menanggapi kabar tersebut, Dr. Camelia, kekasih Amar, menuturkan tak bisa menutupi rasa terkejutnya. Pasalnya, ia belum lama ini sempat mengunjungi sang kekasih. Dan menurutnya Amar saat itu pun juga sempat merasakan feeling atau perasaan kuat jika ia akan dipindahkan saat itu, tapi sebagai kekasih ia tetap menguatkan dan memberi keyakinan bahwa semuanya akan berjalan baik. Yang nggak nyangka sih, karena nggak ada pemberitahuan apa-apa. Cuman Bang Amar sih pas ada berita dari Pak Menteri itu yang udah kuatin juga. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak sih mungkin sama Bang Amar? Jadi kan terakhir ketemu Jumat, Rabu kemarin di Kejaksaan, Rabu kemarin. Rabu minggu ini dia telepon lewat WhatsApp, kalau masih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang, kayaknya aku feeling bakal dibalik deh. Kalau aku dipindahin cari aku ya, sama ya. Jadi aku bisa muatin kan, udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas nanti kan nomor Seperti juga telah diceritakan sebelumnya, sebagai kekasih Dr. Camelia tidak bisa menutupi perasaan keterkejutannya. Apalagi di matanya Amar hanyalah seorang manusia biasa yang sedang menjalani akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Dan menurutnya, Amar bukanlah seorang bandar besar atau pemilik barang haram tersebut dengan jumlah banyak, seperti terpidana lainnya yang dilarikan ke sana. Lantas, Dr. Camelia kemarin kembali menceritakan soal dugaan keterlibatan sang kekasih dan alasan Amar mengirimkan surat untuk Ustadz Dery Sulaiman, dan pesannya saat itu pun langsung diteruskan Ustadz Dery kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kaget lah, merasa nggak adil, kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan dan dia kan belum nyampe yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah. Kesannya Bang Amar kayak penjahat, siapa tuh bandar narkoba, Freddy Budiman gitu, apa sih
Tapi Kak, yang terbaru kan Bang Amar sendiri melalui Ustadz Dery ini meminta tolong ke Bang Hotman. Itu dengar gak sih apa cerita dari Ustadz Dery sendiri atau karena seperti? gini, waktu di kejaksaan Om John bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat untuk menceritakan kronologisnya. Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan dan nunggu jaksanya dan sidang, ya udah dia ada sempat buat tulis surat itu. Nah, kemudian aku ditelepon Ustadz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya. Ini apa sih yang terjadi sebenarnya? Karena kan sebelumnya Ustadz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan, waktu acara di Lapas Lembang itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Om John dan Ustadz Dery. Tapi mungkin alasan meminta tolong ke Bang Hotman sendiri, kenapa sih mungkin? Ya karena banyak kejanggalan mungkin kalau secara hukum nanti yang jelasin tetap Om John, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya dan keluarga di Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Intinya jadi ada para tersangka 5 itu, ya maksudnya praduga ini ya, masih praduga gitu ya, pendapatan barang, dan dia bilangnya salah satu dari 5 itu bilangnya dapatnya dari kamar Bang Amar. Tapi mereka dari 5 itu mengaku kalau barangnya bukan dari Bang Amar, adalah inisialnya A. Tapi Amarnya sendiri ada interaksi mungkin dari orang tua kan mungkin ada dugaan. Nggak ada kan, nggak ada. Bang Amar juga nggak tahu pas saat digeledah di kamar Bang Amar nggak ditemukan apa-apa gitu. Jadi diketemukannya di 5 orang tersangka lainnya, dan dia mengaku salah satu ya, tapi tidak semua. Salah satunya mengaku dapat dari di kamar Bang Amar gitu. Tapi orang 5 itu mengaku dia bukan dengan Bang Amar, dengan inisial A. Setali 3 uang dengan perasaan yang tengah berkecamuk di dalam hati Dokter Camelia, perasaan yang sama juga sempat diutarakan mak tua atau dalam hal ini kakak dari almarhum orang tua Amar. Dalam bincang-bincangnya secara eksklusif bersama tim intens investigasi, belum lama ini mengungkap perasaan keterkejutannya. Ia juga mengaku tak percaya dengan kejadian yang menimpa keponakannya tersebut. Apalagi sang bibi menuturkan, ia sudah melihat adanya banyak perubahan dari sosok Ammar. Sehingga hal ini hal yang membuat ia merasa adanya kejanggalan dalam kejadian ini. Saya sebenarnya nggak percaya. Ada rasa ketidakpercayaan dia melakukan dari dirinya sendiri. Mungkin ada dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu. Karena saya bilang begitu, selama saya melihat sebelum kejadian ini, dia itu sebenarnya sudah hijrah. Maksudnya dia itu udah mau tobat, mau apa. Kan saya mak tuanya dibilang ke saya, kita tahu jadinya begini, mungkin alasannya apa, penyebabnya apa, dan saya tidak percaya itu 100% dari niat dia sendiri. Dia udah hijrah, kayaknya dia udah tobat lah gitu ya, kayaknya dia udah tidak akan melakukan lagi hal yang tidak baik itu, dan janji juga sama kita sebagai keluarga. Dan dia udah sholat, rajin, udah ketemu dengan siapa itu? Ustadz, ya, Ustadz Dery. Dan dia udah puasa Senin Kemis, kita senang tuh, oh Ammar udah hijrah. Tapi tiba-tiba kenyataannya begini, saya bilang percaya tidak percaya dengan keadaan yang sebelumnya itu. Gimana ya, saya tidak mempercayai sepertinya itu bukan dari niatnya sendiri. Sang bibi juga mengungkapkan perasaan keterkejutannya perihal kejadian ini. Lantas seperti inilah cerita mengenai keterkejutannya dan bantuan hukum yang kabarnya sedang diusahakan beberapa orang terdekat Ammar, termasuk meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Udah lama ya, sebelum bulan puasa. Bulan puasa kita nengok rame-rame gitu. Setelah puasa kita nggak bisa nengok, belum bisa nengok lagi, dan saya udah macam-macam penyakitnya, udah ketarak. Kemarin saya juga di ICU mengenai jantung juga, jadi saya belum sempat lagi menengok sampai sekarang. Tahu ada berita begini, saya shock gitu ya, saya sedih gitu. Sebenarnya dia lebih tahu ya kejadian sebenarnya ya.
Dia sama Tuhan yang tahu ya kejadian sebenarnya itu. Sepertinya gimana ya? Ada percaya juga sama dia. Jadi jebak dia apa ada percaya juga gitu kejadiannya. Tapi 100%, kalau bilang 100% percaya enggak gitu juga, saya juga enggak tahu juga. Tapi ada sedikit perasaan saya yang bilang begitu gitu. Bantuan hukum yang kabarnya sedang diusahakan Ammar melalui tangan pengacara Hotman. Bantuan tersebut lahir dari video yang sebelumnya dibuat Ustadz Dery Sulaiman dalam akun media sosialnya. Lantas apa kata Hotman Paris terkait hal ini? Benarkan merasa tergerak dengan kejadian ini? Hotman akhirnya ingin turun tangan membela Ammar. Seperti diceritakan sebelumnya, bantuan hukum yang konon sedang diusahakan Ammar lahir dari video yang sebelumnya dibuat Ustadz Dery dalam akun media sosialnya. Dari video tersebutlah agaknya Hotman Paris mengetahui kejadian ini dan mengunggah kembali video tersebut dengan caption seperti berikut ini. Apa kesalahan TSK? Lantas saat ditemui awak media kemarin, Hotman pun menjelaskan alasan mengunggah kembali video tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Dan menjadi manusia lebih baik lagi. Dia itu kirim surat ke Ustadz. Oh ya. Ya, kirim surat Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya. Tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting tapi mengerti. Saya belum bisa berbuat apa-apa kan saya nggak ngerti kasusnya. Iya. Itu aja. Jadi si Pak Ustadz minta tolong saya agar bersuara. Ya saya bilang saya hanya bisa dulu hanya sekedar memposting, tapi untuk mengerti substansi saya nggak bisa komen karena saya nggak ngerti kasusnya gitu.
Walaupun mengunggah video tersebut di akun media sosialnya, dalam bincang-bincangnya kemarin menuturkan belum bisa mengambil langkah apapun karena masih dalam tahap mempelajari kasus yang tengah menyeret nama Amar Zoni tersebut. Apalagi Hotman juga menambahkan kasus ini melibatkan narkoba, sehingga ia merasa perlu untuk benar-benar mempelajarinya secara mendalam. Saya nggak ngerti kasusnya, don't ask me. Kan Nusa Kambangan Gua nggak ngerti kasusnya. Kalau sudah 4 kali narkoba. Apapun gua nggak ngerti kasusnya, gua nggak mau ngomong. Tapi kalau kayak gini membuka dari peluang Ya, untuk gua nggak membantu ngerti Bang. kasusnya, apakah ada dasarnya, apakah saya nggak tahu. Jadi don't ask me. Tapi dasarnya membuka kan peluang nggak mengedarkan, Hotman diduga 911 akan mengedarkan bantu? Saya nggak apa? ngerti kasusnya, jangan tanya gua gimana sih. Bang, tapi Hotman 911 akan membuka peluang untuk membantu. Saya belum tahu, karena saya belum tahu, makanya saya belum ngerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Ada komunikasi sama Oh, Ustadz Dery. baru sekali telepon habis itu belum ada. Berarti jawaban abang Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Setali 3 uang dengan mengejutkan respon Hotman Paris. Lantas ditemui di sebuah acara kemarin, Aditya Zoni, adik Amar Zoni pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan kekecewaannya mengapa sang kakak harus dilarikan ke rumah tahanan Nusa Kambangan. Ditemui awak media kemarin, Aditya Zoni, sang adik pun buka suara, menceritakan jika ia cukup menyayangkan kejadian ini. Adit pun lantas kembali menyentuh hati masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini dan berharap sang kakak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam kasus yang tengah membelitnya saat ini. Enggak dapat. Saya dapatnya dari media. Itu yang saya kecewa. Iya, saya kecewa banget. Enggak, nah itu dia. Jadi ini secara tiba-tiba, secara aneh gitu loh, maksudnya tiba-tiba aja. Dan ya saya harap semua pihak-pihak terkait harus adil-adilnya, gitu sih. Berarti juga mengejutkan bagi keluarga gitu Ya kaget banget, apalagi saya yang tahu cuma dari media gitu. Jadi ya udah, pokoknya semuanya doain aja, kita kawal kasus ini dan mudah-mudahan teman-teman Bang Amar semuanya support semua dan bisa dikasih kesempatan untuk Bang Amar menjadi lebih baik lagi gitu. Maksudnya high risk kan, high risk dari mana gitu maksudnya? Bang Amar ini warga binaannya mereka, Bang Amar itu tanggung jawabnya mereka. Bang Amar itu seperti kayak mayat yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau misalkan disebutin high risk itu saya agak-agak kurang setuju sih gitu. Jadi yang saya berharap adalah ya hukum berjalan sesuai dengan apa adanya, jangan cuma menyudutkan satu orang doang gitu loh. Jadi kita harus sama-sama buka semua, sama-sama ini, dan mudah-mudahan saya mohon banget buat teman-teman semua untuk support dan untuk doain Bang Amar yang terbaik. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa sih, itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.